Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar pagi hari ini saudara? Kami berdoa saudara senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Judul Devotion pagi hari ini adalah Musim Tersembunyi. Saudara terkasih, Tuhan rindu memakai kehidupan setiap kita, saya dan saudara untuk perkara yang besar. Tetapi Tuhan juga rindu mempersiapkan kehidupan kita untuk perkara yang besar itu. Mari kita lihat satu kisah yang begitu terkenal dan sangat populer, yaitu kisah tentang Daud. Saya bacakan satu ayat pembuka buat kita semua dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara, ini adalah sebuah kemenangan spektakuler, sebuah kemenangan yang besar. Daud menang melawan Goliat. Tapi saudara, yang menariknya adalah ini. Bagi Daud, ini adalah sebuah pertempuran yang tidak terjadwal. Pertempuran ini tidak direncanakan sebelumnya oleh militer Israel. Daud tidak pernah bercita-cita mau melawan Goliat. Goliat tidak pernah ada di dalam wishlist dari Daud. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa seorang Daud bisa menang atas Goliat? Kapan latihannya? Kapan persiapannya? Jawabannya ada. Pertempuran ini terlihat tidak terjadwal, acak. Tapi sesungguhnya ada sebuah skenario ilahi yang terjadi. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja atas kehidupan Daud. Saudara terkasih, mari kita lihat rangkaian persiapan apa saja yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Ada 3 poin, saudara. Yang pertama adalah proses tersembunyi. Daud itu tidak langsung jadi, tidak langsung hebat, tidak langsung jago ketika dia melawan Goliat. Daud ditempa di dalam proses. Proses itu adalah proses tersembunyi yang diadakan oleh Tuhan. Di manakah proses tersembunyi Daud? 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya." Saudara, inilah tempat proses tersembunyi Daud, menggembalakan kambing domba ayahnya. Sebentar, seorang Daud mau melawan panglima perang Filistin yaitu Goliat, tapi bermodalkan menggembalakan kambing domba ayahnya. Apakah dia mampu? Apakah dia sanggup? Yang benar aja. Tapi sudah jawabannya, bisa, sanggup, dan mampu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud itu menjaga menggembalakan kambing domba itu bukan cuma menggembalakan kambing domba, bukan hanya menggembalakan kambing domba. Tapi ini adalah tempat spesial, inilah ruang formasi ilahi. Disinilah Tuhan membentuk Daud. Di sini Daud dibentuk luar dalam, saudara. Yang dibentuk itu apanya? Banyak hal. Kesetiaannya, responnya, ketergantungannya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memandang kekuatan Tuhan. Disinilah Daud dilatih untuk percaya sebelum melihat. Disinilah Daud diajar untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan. Disinilah Daud dibentuk hatinya. Disinilah Daud dimurnikan kehidupannya, cara pandangnya dibentuk, kepekaannya dipertajam. Dan disinilah Daud dibentuk sebelum dipakai oleh Tuhan. Dan saudara, ini bukan instan, ini adalah proses. Sebelum menang besar di medan tempur, Daud melewati padang penggembalaan kambing domba. Saudara, yang Daud lakukan adalah tidak asal jaga. Daud menjaga dengan serius. Dia bertanggung jawab, memberikan rasa aman kepada kambing domba. Jadi ini bukan tempat yang santai, saudara. Ini adalah proses tersembunyi. Dari proses tersembunyi ini lahirlah seorang Daud yang pemberani. Dan lahirnya juga Daud yang siap dipakai oleh Tuhan. Proses inilah yang mencetak seorang Daud, sehingga dia ketika berhadapan dengan Goliat, dia siap dipakai oleh Tuhan. Saudara terkasih, melihat
proses tersembunyi dari Daud kalau kita lihat kehidupan kita sekarang? Adakah proses tersembunyi yang diam-diam Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan saya dan saudara? Mari kita lihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Saudara, kita dipanggil untuk melihat keteladanan hidup Daud. Mari cintailah proses sehari-hari itu. Ada cetakan ilahi di sana. Sesungguhnya ada rancangan Tuhan di sana. Jangan meremehkan mengembalakan domba dalam hidupmu, sama seperti Daud. Jangan remehkan rutinitas sehari-harimu. Ada proses tersembunyi Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaanmu setiap hari. Apakah engkau seorang dokter, atau saudara bekerja di bank, atau saudara sebagai pegawai di sebuah kantor? Saudara, lihat proses tersembunyi Tuhan di dalam pelayanan rutin yang saudara sering dan berulang kali kerjakan. Atau ketekunan di dalam hobi yang saudara lakukan dengan setia. Atau saudara jangan remehkan disiplin rohani yang tinggi yang saudara hidupi setiap hari. Semua ini mungkin terlihat biasa bagi kita. Tapi disinilah Tuhan sesungguhnya sedang membentuk kita. Amin, saudara. Itu poin yang pertama, dan kita lihat poin yang kedua. Apa rancangan Tuhan atas kehidupan Daud di dalam musim yang tersembunyi? Yang kedua adalah kemenangan tersembunyi. 1 Samuel 17 ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Daud itu tidak tiba-tiba simsalabim dia bisa bertempur. Dia masih muda, tapi dia bukan anak ingusan yang tidak bisa apa-apa, saudara. Ada skill tersembunyi yang perkasa yang sudah dibentuk Tuhan di dalam diri Daud. Saudara, menggembalakan kambing domba ini terjadi setiap hari, muter di sini saja setiap hari. Ritme kehidupan yang berulang kita lihat di dalam kehidupan Daud. Pengulangan ini melatih respon otomatis dari Daud. Pengulangan inilah yang membuat Daud menjadi begitu berbahaya. Apa yang berulang-ulang dilakukan oleh Daud, ratusan kali bahkan ribuan kali atau lebih, akhirnya menjadi apa? Akhirnya ada sesuatu yang permanen yang terjadi di dalam diri Daud. Daud berulang-ulang menghadapi bahaya, dan singa, beruang, atau bahaya-bahaya lainnya. Dan ini bukanlah kebetulan, saudara. Ini adalah latihan ilahi. Ini bukan latihan ringan. Tahukah saudara, singa dan beruang itu adalah latihan hidup dan mati. Jadi ketika Goliat datang, ini bukan kali pertama Daud berhadapan dengan hidup dan mati. Sebelum kemenangan dengan Goliat, Daud sudah mengalami banyak kemenangan antara hidup dan mati juga. Dalam pengalaman hidup dan mati yang sudah-sudah, Daud tahu persis ada Tuhan di sana. Hal inilah yang menjadi begitu pribadi antara Tuhan dan Daud. Disinilah Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Aku mengenalmu secara pribadi. Jadi saudara, kemenangan tersembunyi Daud itu adalah hal yang luar biasa di dalam musim tersembunyi Daud. Jadi kemenangan publik Daud atas Goliat sudah didahului oleh banyak kemenangan tersembunyi lainnya di dalam musim-musim yang tersembunyi itu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah rencana tersembunyi. Kalau kita baca detail di Alkitab, ketika Daud sebelum berhadapan dengan Goliat, Daud itu sebenarnya hanya disuruh oleh ayahnya mengantar makanan. Di 1 Samuel 17 ayat 17. Tetapi pas Daud datang tepat saat Goliat menantang, dan pas banget, jadi presisi banget, dia mendengar perkataan Goliat menghina bangsa Israel, dan hatinya tergerak. Dia terpanggil untuk maju. Akhirnya dia bertempur dan menang atas Goliat. Saudara sekalian, semua ini terlihat hanya seperti kebetulan. Tapi tahukah saudara, itu semua adalah penjadwalan Tuhan. Itu semua adalah skenario ilahi. Daud tidak merencanakan momen itu,
tetapi Tuhan sudah merencanakannya. Tuhan bekerja di balik layar, menyusun waktu, menyusun tempat, menyusun momen dan kesempatan bagi Daud. Bukankah Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi saudara, Daud tidak menjadi besar dalam satu hari. Dia menjadi besar karena proses panjang yang detail yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada momen tersembunyi yang dilakukan oleh Tuhan. Dan saudara, pertempuran dengan Goliat itu bukan awal dari kisah Daud. Goliat itu adalah hasil dari proses itu, hasil dari musim tersembunyi yang dilakukan Tuhan atas Daud. Bahkan seterusnya, kisah Daud adalah menjadi raja terbesar bangsa Israel sampai hari ini. The rest is history. Jadi saudara, tidak ada bagian hidup dari Daud yang kebetulan. Semua adalah bagian dari persiapan Tuhan. Saudara terkasih, hari ini, maka saudara percaya tidak ada musim di dalam hidup saudara yang sia-sia. Tuhan sedang menyusun sesuatu yang besar, tapi secara detail. Saudara akan lihat ketika saudara hidup di dalam masa persiapan Tuhan, Tuhan menyembunyikan saudara, melatih saudara, mendidik di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan saudara, tiba-tiba kesempatan datang, tiba-tiba tantangan muncul, dan saat itulah kita sadar Tuhan sudah mempersiapkan saya selama ini. Dan saudara, itulah musim tersembunyi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menyembunyikan saudara untuk melupakanmu. Dia menyembunyikan untuk mempersiapkan kita bagi sebuah perkara yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa biar setiap kami mengerti, memahami dan menyadari untuk rancangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan sehari-hari buat kami menyadari bahwa Tuhan sedang mengerjakan rencana yang besar untuk hal di depan sana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami hidup semakin mengasihi Tuhan, biar kami hidup semakin mengandalkan Tuhan, biar kami hidup di dalam kepekaan di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa biar kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Saudara terkasih, demikian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.